Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Fisika Sekolah. Untuk pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang penjabaran kompetensi inti yang telah kita bahas sebelumnya menurut taksonomi Bloom yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, aspek pencapaian pembelajaran ini pada pertemuan keempat saya sudah menjabarkan tentang ketiga aspek, yaitu ada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap aspek ini memiliki kata kerja operasional yang diatur oleh taksonomi Bloom dan taksonomi Anderson. Kata kerja operasional itu untuk afektif ada 5, kognitif ada 6, psikomotorik memiliki 4. Ini semua kata kerja kata kuncinya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjabarkan beserta contoh dari setiap aspek ini, contoh kata kerja. Jadi, untuk lebih memahami silakan menyaksikan pada pertemuan keempat pada penjabaran sebelumnya. Fisika SMA ini kan ada silabus. Kemudian silabus ini kita susun menjadi sebuah RPP. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjabarkan tentang susunan pertama silabus itu. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang identitas pembelajaran dan kompetensi inti pembelajaran di poin keduanya atau di poin B-nya. Di poin kali ini saya akan membahas poin C, yaitu tentang kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu merupakan pecahan daripada kompetensi inti. Untuk memahami, nah ini contohnya. Kompetensi dasar itu ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Kompetensi dasar hanya beruang lingkup pada aspek kedua dan ketiga, yaitu aspek kognitif dan psikomotorik. Jadi aspek sikap dimasukkan di dalam kedua aspek itu. Jadi kan ada 3 aspek tadi, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif akan dimasukkan di dalam aspek kognitif dan psikomotorik. Jadi ketiga aspek itu ingat saling berkaitan. Aspek kognitif kan pengetahuan, sedangkan aspek afektif sikap. Nah, sikap itu dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang didapatkan itu dapat diaplikasikan berupa psikomotorik. Nah, di sini di kompetensi dasar ini ada kata 3.1 sebagai sampel, ya ini contoh salah satu kompetensi dasar dari silabus. 3.1 menjelaskan bahwa kompetensi ketiga, kompetensi inti yang ketiga, dan kompetensi dasar yang pertama. KD-nya ini poin yang pertama, terus KI-nya ini yang ketiga. Jadi KI3 artinya KI3 itu tentang pengetahuan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, KI3.1 itu di sini contohnya menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari dalam olahraga. Sedangkan KI4.1 ini membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Untuk KI4.1 artinya kompetensi inti yang keempat dan kompetensi dasar yang pertama. Jadi nomor itu bukan asal-asalan, tapi memiliki makna bahwa penjabaran daripada kompetensi inti yang keempat dan kompetensi dasar yang pertama. Karena di sini ada kata kunci menerapkan, jadi dalam silabus ditetapkan menerapkan konsep torsi dan seterusnya. Kata kunci menerapkan dan di bawah ada kata kunci membuat. Ingat, KI4 itu psikomotorik, KI3 itu kognitif. Nah, untuk di bidang kognitif ini yaitu pengetahuan, maka ini disebut C3. Kognitif itu sendiri C, dan 3 itu menggunakan kata kerja operasional yang ketiga, yaitu menerapkan. Nah, selanjutnya P4.1 yaitu aspek psikomotorik, yaitu P2. Karena kata kuncinya di sini membuat.
Nah, bagaimana caranya mengetahui tentang aspek kognitif itu berada di C3, Pak, bukan di C5 atau C4, begitupun di aspek psikomotorik. Nah, caranya kita melihat kata kerja dari revisi Anderson atau revisi Bloom. Di sini saya menggunakan kata kerja dari taksonomi Anderson. Untuk taksonomi Anderson ada banyak kata kuncinya. Ini sudah saya jabarkan di pertemuan keempat juga. Untuk C1 yaitu pengetahuan atau mengingat, C2 itu pemahaman atau memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 itu evaluasi, dan C6 mencipta. Di sini ada kata kunci menerapkan dari silabus yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kata menerapkan inilah yang kita cari, mau sampai tahap mana, apakah mengingat, memahami, mengaplikasikan, atau menganalisis, dan seterusnya. Kita cari di kata kerja atau taksonomi Bloom ataupun taksonomi Anderson. Oh, ternyata kata menerapkan berada di tahap mengaplikasikan. Mengaplikasikan yaitu menerapkan. Nah, kata menerapkan ada di taksonomi Anderson poin C3, yaitu mengaplikasikan. Jadi ini salah satu bentuk aplikasi konsep. Berarti kita harus mencapai C1, C2 sampai C3. Nah, C4 dan C5, C6 tidak perlu kita buat. Kenapa, Pak, tidak perlu kita buat? Karena capaian pembelajaran hanya sampai pada C3. Nah, untuk C4 contohnya, Pak, bagaimana kita mengetahui aspek psikomotorik itu? Nah, kita lihat juga karena di sana di taksonomi Anderson ada ranah afektif dan ada ranah psikomotorik, begitupun kognitif. Nah, ini kan bagian psikomotorik karena katanya membuat karya. Ingat saja, kata titik keempat menandakan kompetensi inti keempat, berarti kompetensi inti keempat itu kan mengatur tentang keterampilan. Keterampilan itu kan tentang psikomotorik. Nah, saya tidak memahami itu, Pak, sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga. Oke, untuk ranah psikomotorik itu ada kata kunci membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegak. Jadi awalnya tadi ada ilmu pengetahuan yang masuk. Nah, kita mencoba membuatnya ada dalam bentuk eksperimen, dalam bentuk keterampilan. Nah, di sini ada kata membuat karya, berarti kita mencari kata kerja operasionalnya. Membuat karya itu, membuat itu di mana dia? Oh, ternyata di sini. Dia kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan. Jadi kata membuat itu berada di kata kunci P2. Oke, saya pikir itu untuk kompetensi dasar. Ingat, ini hanya contoh dari silabus. Jadi kompetensi dasar kita mengambil dari silabus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator pembelajaran. Ingat, indikator pembelajaran itu adalah pengembangan dari kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi dasar itu sendiri merupakan pengembangan dari kompetensi inti. Di poin B, kompetensi itu, inti itu terdiri atas 4. 1, 2, 3, dan 4. Kompetensi inti ketiga dan keempat itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini kan sudah dijelaskan. Jadi kita akan mencoba menjabarkan indikator dan kompetensi dasar dari sampel berikut. Nah, dari kompetensi dasar ini saya membuat indikator selaku tenaga pendidik. Ingat, disinilah tugas tenaga pendidik untuk mengembangkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar tidak bisa dibuat tenaga pendidik karena sudah ditetapkan dalam silabus, dalam peraturan kementerian. Nah, silabus inilah yang akan dikembangkan menjadi sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran oleh guru. RPP ini disusun. Nah, disinilah mulai menganalisis seorang tenaga pendidik untuk merancang rencana pembelajarannya.
Indikator pembelajaran yang pertama, karena di sini akan mencapai C3, kompetensi dasarnya harus mencapai C3, sasarannya adalah C3, maka kita membuat indikator pada tahap C3 itu sampai di C3. Tetapi kita membuat dari C1, C2, dan C3 karena aspek kognitif ini harus bertahap. Kita tidak bisa langsung menyelidiki atau langsung menerapkan konsep kalau kita tidak mengetahui konsep itu dulu. Kita tidak mungkin menerapkan suatu konsep kalau kita tidak mengidentifikasi atau berada pada tahap C2. Minimal kita sudah mengetahui, oh anggaplah konsep torsi itu seperti ini. Mengidentifikasi itu konsep torsi itu seperti ini. Nah, menyelidiki, saya sudah bisa menyelidiki. Nah, di sini saya menggunakan kata kerja menyelidiki. Jadi ini kata mengetahui itu salah satu bentuk C1. Di mana saya tahu? Nah, ingat lagi taksonomi Bloom ataupun taksonomi Anderson. Nah, begitupun di aspek indikator keempat. Nah, contoh kata mengetahui di sini merupakan aspek kognitif C1. Nah, di mana kata mengetahui? Ada ndak di dalam taksonomi Anderson? Oh, ternyata ada. Yaitu mengetahui itu merupakan kata kunci utamanya, pengetahuan. Mengetahui, berarti ini C1. Nah, setelah menyusun C1 kita menyusun C2, baru menyusun C3 karena sasarannya kompetensi dasar sampai C3. Jadi C4, C5, C6 tidak perlu lagi saya buat. Apakah bisa saya membuatnya, Pak? Bisa, kalau mau dikembangkan lebih. Tapi kalau kompetensi intinya menginginkan menganalisis, berarti kita harus sampai C4. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Anggaplah KD-nya kan tadi sampai C3. Indikatornya kita membuat cuma C1 dan C2. Itu akan keliru karena dianggap tidak tercapai proses pembelajaran. Karena di sini C3, maka kata mengetahui ini dikembangkan kembali, mengidentifikasi dikembangkan kembali menjadi C2, menyelidiki C3. Kita melihat dari kata kerja ini. Begitupun di aspek kognitifnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Ini tadi tentang indikator pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sangat mudah. Tujuan pembelajaran itu apa yang menjadi indikator pembelajaran, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Karena indikator yang kita susun untuk mengetahui konsep torsi C1, C2, C3, maka tujuan pembelajaran pun harus C1, C2, dan C3. Begitupun di C4-nya. Nah, di sini ada nomor 3.1.1, artinya kompetensi inti ketiga, kompetensi dasar pertama, indikator pertama, dan tujuan pertama. Nah, tujuan pertamanya mengetahui konsep torsi, berarti di sini dapat mengetahui konsep torsi, tapi ditambah kata peserta didik dan ditambah dengan benar, karena dia harus mengetahui dengan benar. Ingat, mengetahui itu memiliki dua makna, bisa mengetahui dengan tidak benar dan mengetahui dengan benar. Jadi kita menjelaskan secara rinci bahwa untuk mengetahui dengan benar, terus siapa yang ingin mengetahui, yaitu peserta didik. Jadi kita menulis peserta didik dapat mengetahui konsep torsi dan seterusnya dengan benar. Begitupun di C2, C3 maupun P2. Nah, di sini kan tujuan keempat, indikator pertama, kompetensi dasar 1 dan kompetensi inti keempat. Oke, saya pikir itu tentang tujuan pembelajaran. Saya pikir adik-adik sudah dapat memahaminya. Jika ada yang masih kurang dipahami, silahkan bertanya. Dan silahkan mengajukan pertanyaannya. Insya Allah saya akan menjawabnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.